CJ Zerquat ya, ada formula dari CJ Zerquat, nanti kita lihat ya, tekanan detonasi. Jadi tekanan detonasi itu kuadratnya VOD ya, VOD kuadrat dibagi 4 ya, nanti kita lihat ada formulasinya. Terakhir juga ada tekanan terhadap lubang bor. Nah, tekanan lubang bor inilah yang kemudian yang mendorong ya batuan itu menjadi hancur ya. Hancurnya itu dan bisa kita arahkan sebetulnya, mau di dekat dengan lokasi plastik atau mau lebih jauh, atau misalnya batuan itu mau memanjang ya, sepanjang permukaan area blasting. Nah, itu kita bisa arahkan itu dengan pola peledakan sebetulnya. Nah, oke, itu jadi beberapa karakteristik bahan peledak ya, ada sifat fisik dan sifat detonasinya. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi terkait dengan densitas. Densitas itu tadi berat handak per unit volume atau massa per volume ya, satuannya gram per cc. Nah, masing-masing bahan peledak itu punya densitas yang berbeda. ANFO misalnya, ANFO itu 0,85 gram per cc, atau ada juga yang 0,8 sebenarnya, 0,8 ya sampai 0,85 gram per cc. Ya, kemudian emulsi itu 1,2 gram per cc, atau ada juga yang 1,1 ya, 1 sampai 2 lah ya, 2 atau 2,5 ya gram per cc. Kemudian ada case booster itu yang booster untuk primer misalnya itu 1,7 gram per cc. Nah, di sini dikatakan batuan masif pakai densitas bahan peledak tinggi. Jadi densitas ini juga berbanding lurus dengan kekuatannya. Jadi semakin besar densitas biasanya strength-nya itu juga besar. Makanya di sini sarannya untuk batuan masif, batuan yang keras gitu ya, pakai densitas yang tinggi. Tapi untuk batuan yang berlunak, yang banyak struktur misalnya, itu bisa juga diledakkan cukup dengan batuan yang punya densitas rendah ya. Oke, pengecualian kalau memang perusahaan itu tidak mampu untuk membeli bahan peledak yang berdensitas tinggi. Bukan mampu, artinya tidak ekonomis kalau digunakan untuk peledakan di komoditasnya gitu ya. Nah, oke, selain itu densitas ini bisa juga digunakan pada saat menentukan densitas pengisian. Densitas pengisian ini ya, densitas pengisian yang satuannya kilogram per meter, atau istilahnya loading density. Loading density. Ingat, satuannya kilogram per meter. Jadi kalau kita pengen tahu berapa kilo sih bahan peledak yang dimasukkan ke lubang misalnya, nah kita harus tahu ini dulu, loading density. Ya, misalnya ini, ya, kita mau pakai ANFO misalnya, kita pakai ANFO, terus diameternya kita ketahui misalnya berapa. ANFO misalnya 77/8, di sini nggak ada 77/8 ya, taruhlah misalnya 4 inci ya, 4 inci atau 102 mili. Nah, kita punya diameter ini misalnya ya, diameter lubangnya 4 inci atau 102 mili. Nah, maka densitas bahan peledaknya apa? Kita ketahui misalnya kita mau pakai ANFO misalnya, oke, kita tulis ya, densitasnya misalnya 4 inci, kemudian densitas ANFO, kita mau pakai ANFO dengan densitas 0,8 ya, 0,8 gram per cc. Maka berapa densitas pengisian kilogram per meternya itu berapa berat per meter ketinggian? Kalau di sini misalnya ada 5 meter, kita pengen tahu per meter. Nah, tinggal lihat tabel ini ya, ini diameter lubang, kemudian ini
densitas bahan produknya yang di atas kita tarik ke bawah, ini ke sini. Jadi 6,54 kg dalam 1 meter. Kalau 6,54 kg per meter, untuk tinggi 5 meter isian ini ANFO berapa? Tinggal dikali kan. Jadi jumlah ANFO per lubang itu ya, loading density dikali dengan tinggian lubang, atau kita kenal PC, powder column, atau ada yang menyebut juga primary column gitu ya. Sama dengan 6,54 dikali PC nya berapa tadi, tingginya 5 meter. Nah, sama dengan berapa kilo. Nah, itu bisa ketahuan jumlah ANFO dalam satu lubang. Nah, kalau misalnya untuk seluruh lubang tinggal dikali aja ada berapa jumlah lubangnya. Misalnya ada 100 lubang, 100 dikali berapa kilo. Nah, itulah kita bisa dapat jumlah kebutuhan ANFO sekali blasting ya. Tinggal kemudian nanti misalnya frekuensi blasting itu berapa kali dalam sebulan. Misalnya dalam sebulan ada 20 kali peledakan, tinggal dikali 20. Nah, itulah kebutuhan sebulan. Per 6 bulan berapa dikali 6. Nah, itu dapat lagi jumlah kebutuhan ANFO yang diperlukan. Nah, itu ke sana larinya ya, dalam perencanaan peledakan. Ya. Kita juga bisa tentukan bahan-bahan peledak lainnya, misalnya penggunaan emulsi. Emulsi tadi 1,2, kita lihat aja di sini berapa, 1,2. Kemudian misalnya lubangnya itu 7 inch ya, jadi berapa, 7 inch, terus densitas bahan peledak 1,2 ya, jadi berapa ya, kita tarik ke sini kan, sini 9,8. iya, 29,86 kg per meternya. Nah, tinggal dikali tinggi PC-nya berapa meter ya, dikali jumlah lubangnya, itu kita bisa dapatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini kan ada 3,5, 4,5 dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya ada diameter lubang yang nggak ada di sini? Cara nyarinya gimana? Mungkin dari nyari ini Pak, Bardan. Kita belum perlu Bardan di sini. Kita baru cuma untuk menentukan isian PC. Ya, kita lihat di sini. Ini kan bentuknya apa? Silinder ya, silinder. Ini kan volume silinder ini kan. Kita kali aja ini volume silinder ini dikali dengan densitas. Ya, jadi loading density itu bisa juga volume silinder dikali densitas. Ya, volumenya itu bisa kita per meternya berapa ya, per meter ketinggian misalnya, berarti 3,14 dikali volume silinder apa, pi r kuadrat kali t kan Ya. 15 kali r kuadrat dikali tingginya ini karena 1 meter ya, 1 meter 1 ya. Atau misalkan kita cari dalam sentimeter, jadi 100 ya, 100 cm dikali dengan densitasnya misalnya berapa tadi, 1,2 ya, 1,2 gram per cc. Nah, udah tinggal dikali aja ini, selesaikan. R-nya tadi berapa? R-nya bukan 7 ya, R-nya itu kan 200 mili ya, untuk diameter yang 77/8 inch, atau ini sama dengan 200 mm atau sama dengan 20 cm. Nah, 20 cm misalnya diameter 20 cm, berarti si jari-jarinya berapa? 10 ya, 10 kuadrat
dikali 100 dikali 1,2. Nah, ini berapa nih dikali? Harusnya sama dengan ini ya, mendekati 9,86. Ada yang bawa ada kalkulator, bisa dicoba, sama nggak? Boleh kalkulator di HP. 37680 Pak. Berapa? 37668. 3768. 37,680. Enggak Pak, 37.680 gram. 37.680 gram ya. Nah, ini sama dengan 37,68 kilogram ya. Ini enggak? Iya. 37,68 kilogram. Nah, jadi posisinya di mana? Kalau ini 187 mili, ini 203. Untuk yang 200 kan di sini nih, di antara ini ya. Jadi kalau ini 32,6, di sini 37. Ya, ini 38. Nah, ya betul ya. Kira-kira 37,8 kilogram per 1 meternya ketinggian. Tinggal dikali berapa tingginya nanti, tinggi isiannya, PIC-nya. Oke, nah itu salah satu fungsi kita mengetahui densitas ya. Bisa juga kita menentukan densitas pengisian. Untuk selanjutnya menentukan kebutuhan bahan peledak. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan nggak? Kita ada rumus yang cepat juga biasanya nih kalau untuk yang teman-teman di lapangan untuk mengetahui loading density. Ya, loading density itu selain pakai rumus yang ini, bisa juga pakai rumus diameter kuadrat ya, dikali densitas dibagi 1273. Nah, bisa juga pakai itu. Cuma ini satuannya tetap ini dalam mili ya, diameter itu di dalam milimeter, kemudian itu densitasnya tetap dalam gram per cc. Nah, jadi sesungguhnya ini angka ini adalah angka konversi, tapi hasilnya itu nanti dalam kilogram per meter, kilogram per meter ketinggian, sama dengan densitas pengisian. Nah, jadi banyak rumusnya, ini diantaranya itu ya. Sensitivitas yang kedua tadi ya, sifat sensitivitas, sifat yang menunjukkan tingkat kemudahan atau kerentanan suatu bahan peledak untuk terinisiasi akibat adanya dorongan dari luar dalam bentuk benturan gelombang kejut panas atau gesekan. Nah, jadi kemarin sudah dibahas juga ada detonator nomor 8 ya. Detonator nomor 8 itu yang isiannya kemarin 0, berapa? 4 ya, 0,4 5 PETN, 5 gram PETN di dalam detonator. Nah, untuk bahan peledak high eksplosif itu ya sensitif terhadap detonator nomor 8 atau detonating cord atau sumbu ledak ya 10 gram per meternya. Nah, tetapi blasting agent itu dia tidak sensitif terhadap detonator nomor 8. Tidak sensitif terhadap detonator, makanya blasting agent perlu primer ya, perlu primer untuk meledakkan blasting agent, yaitu ANFO, Slurry ya, emulsion, perlu primer. Nah, tapi beberapa blasting agent disebutkan di sini sensitif terhadap detonating cord atau sumbu ledak. Jadi ada kalanya teman-teman ini ketika di lapangan ini memang kejadian. Jadi primer boosternya itu kehabisan. Ya. Nah, kenapa bisa habis gitu ya?
Yang tersisa adalah detonating cord atau sumbu ledak. Nah, si juru ledak itu dia berinisiatif, ya, daripada harus ngambil lagi ke gudang, memerlukan waktu, ya, kemudian perlu juga pendampingan dari polisi dan sebagainya, ribet gitu ya. Nah, dia agak gulung-gulung tuh sumbu ledak. Sumbu ledaknya digulung-gulung, digantikan fungsinya menggantikan cartridge atau booster. Ya, tapi tetap dikasih jadi ini ada gulungan sumbu ledak, ya, terus dikasih detonator di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini juga bisa meledak ternyata. Nah, ini membuktikan bahwa bursting agent itu sensitif juga terhadap detonating cord. Oke. Beberapa ya, tapi tidak semua. Oke. Kemudian yang ketiga tadi sifat fisik ketahanan terhadap air atau water resistant. Kalau kita runut mulai dari detonator sampai anvo, maka detonator itu yang paling tahan terhadap air. Detonator, makanya kalau ada peledakan underwater blasting masih bisa tetap meledak detonator, ya. Kemudian kedua disusul cartridge atau yang kenal dinamit gitu ya. Booster juga termasuk. 3 emulsion, dan paling tidak kuat terhadap air itu anvo. Ya, paling jelek nih ketahanannya kalau anvo. Ya. Bahkan kalau anvo dimasukkan ke dalam air larut, ya. Jadi tidak lagi bisa meledak, ya. Kalau udah larut ya tidak berbentuk pril, ya mungkin meledak tapi energinya nggak seberapa gitu ya. Kemudian ini kestabilan kimia tadi, dia punya waktu simpan yang masih dapat digunakan. Anvo cuma 6 bulan, ya. Dapex itu bulk emulsion. Jadi emulsion dalam bentuk curah, yang dicurah, jadi bukan yang dikemas, yang dimasukkan ke dalam lubang. Nah, itu 12 bulan. Kemudian ada Diagel itu cartridge, ya. Cartridge buatan Dahana. Ini mohon maaf, ini pakai buatan Dahana saya contohin. Dapex itu singkatan Dahana Bulk Emulsion Explosive, ya. Diagel itu merek dagang untuk cartridge yang dibuat Dahana. Ya, kemudian detonator itu 1-4 tahun usianya. Case booster 7 tahun. Nah, kalau NG, ya, bahan peledak yang tidak stabil, mempunyai kemampuan lebih pendek dan cepat rusak. Jadi sebelum ada cartridge yang bahan dasarnya amonium nitrat, dulu dinamit itu bahan dasarnya NG, kemarin kita bahas. Nah, itu salah satu kerugiannya itu, ya, kelemahannya itu dia cepat rusak, ya. Kemampuan stabilnya lebih pendek. Kemudian apa saja yang bisa menyebabkan ketidakstabilan kimia atau bisa merusak bahan peledak? Ini ya tadi, ya, panas yang terlalu tinggi, dingin yang terlalu ekstrim, ya, kemudian kelembaban. Kualitas bahan baku dari bahan peledak itu sendiri itu bisa mempengaruhi. Kalau adanya pengotor atau kontaminasi, ya, kemudian kualitas pengepakannya yang kurang bagus itu juga bisa mempengaruhi. Bahkan fasilitas gudangnya juga itu kalau misalnya tidak sesuai, ventilasinya ya kurang, atau apalagi kelengkapan lainnya tidak sesuai, ya, penempatannya yang kurang tepat, itu juga bisa merusak bahan peledak. Nah, ciri-ciri kalau bahan peledak itu rusak tadi ada kristalisasi, mengkristal, mengeras, ya. Kemudian ada penambahan viskositas, ini untuk yang emulsi, misalnya kekentalannya menjadi bertambah gitu, ya. Kemudian penambahan densitas. Nah, densitas di sini bukan densitas yang tadi semakin meninggikan kekuatan dari bahan peledaknya,
Tapi densitas ini terjadi karena masuknya uap air ya, lembab gitu ke dalam bahan peledak itu, sehingga bahan peledak itu menjadi bertambah densitasnya akibat masuknya uap air. Nah, kalau itu bisa merusak kualitas dari bahan peledak. Itu kan relatif stabil ya temperaturnya. Ya. Kemudian karakteristik fisik dari bahan peledak itu kita lihat dari karakteristik gasnya atau fumes-nya tadi. Ya. Jadi ada bahan peledak yang menghasilkan gas-gas beracun. Yang beracun itu indikasinya dia mengandung CO2, H2O dan N2. Non toksik ya, dia tidak beracun, CO2, N2. Kalau yang beracun dia mengandung ini NO, NO2 dan CO. Makanya dulu yang kemarin saya sampaikan ada kejadian fatality di SIS Adaro di sana, yang ketika melakukan pemeriksaan pasca peledakan dia menghirup gas yang terkungkung di dalam tanah, meninggal karena menghirup gas-gas beracun ini. Nah, terutama di tambang bawah tanah ini gas-gas ini perlu diperhatikan betul ya, karena kalau di tambang bawah tanah kan gas-gas itu tidak bisa keluar kalau tidak dihisap atau tidak di blower ya, dengan ventilasi yang baik gitu. Makanya harus diperhatikan betul di underground. Tapi kalau di open pit, di tambang terbuka, ini keuntungannya dia bisa hilang dengan sendirinya. Kita tunggu 15-20 menit ini nanti hilang. Kemudian faktor yang menimbulkan gas beracun ini tadi ya, pencampuran ramuan handak tidak seimbang antara amonium nitrat dan fuel oil misalnya. Kemudian kurang tertutup lubangnya juga mempengaruhi. Adanya air juga itu berpengaruh. Adanya reaksi kimia bahan peledak dengan batuan sekitarnya ya, mengandung sulfida atau karbon. Nah, ini analoginya kalau misalnya antara oxidizer dan fuel ya yang setimbang ya, misalnya oxidizernya itu amonium nitrat dia 94,5. Nah, ini secara kimia ya, dihitung reaksi kimia, maka muncullah persentase ini ya, 94,5% AN dan 5,5% fuel oil. Nah, kalau ini tercapai kesetimbangan, maka terjadilah kesetimbangan kimia ya. Nah, kalau kesetimbangan kimia atau oxygen balance ya, artinya oksigen sebelum dan sesudah reaksi itu seimbang ya, maka fume yang dihasilkan ini tadi CO2, N2, H2O ya. Ini yang tadi kita lihat di sini non toksik, masuk ke dalam non toksik. Tapi kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan ya, persentase antara oxidizer dan fuel, misalnya fuelnya itu lebih banyak dibandingkan dengan oxidizer atau amonium nitrat, atau kebalikannya, amonium nitrat yang lebih banyak ya dibanding fuel oil ya, artinya lebih dari persentase yang ini. Nah, itu akan menimbulkan gas-gas beracun. Nah, ini yang dikenal O2 shortage atau overfuel ya. Overfuel. Ini underfuel. Fuel. Nah, jadi overfuel itu kelebihan fuel oilnya berlebih dari 5,5% itu, misalnya 6%, 7%. Kalau ini kurang, dia underfuel, misalnya 4%, 3%. Nah, dua-duanya sama, ini menghasilkan gas beracun. Di sini ada CO ya, kalau di sini ada NOx, nah itu beracun. Ya, tapi yang membedakannya lagi adalah apa? Energi. Nah, benar.
kemerosotan energi. Jadi misalnya kalau di sini menggunakan perbandingan di sini 93 misalnya, 93% AN, di sini 7% fuel oil. Nah, ini jumlahnya harus 100 ya. Maka terjadi overfuel. Ya. Yang harusnya kan 5,5% gitu ya. Nah, kalau yang ini misalnya contohnya ini ada 96 misalnya. Di sini 4%. Ya. Yang harusnya kan 5,5 misalnya. Nah, ini underfuel. Dua-duanya sama-sama menghasilkan gas beracun, tapi yang ini kemerosotan energinya itu tidak separah yang ini, underfuel. Jadi kalau misalnya ada diagram ya, misalnya di sini energinya ya, di sini misalnya 100. Kalau perbandingannya sesuai ya, keseimbang, maka energinya itu di sini 100. Di sini fuel oil ya, fuel oil, di sini misalnya ini energinya. Nah, kalau misalnya fuel oilnya bertambah ya, lebih dari yang di sini, misalnya di sini gitu ya, taruhlah di sini tadi berapa, 7%, maka dia akan merosot misalnya di bawah di sini. Nah, yang harusnya 100 misalnya cuma 90 misalnya di sini. Tapi kalau dia kurang dari 5,5 misalnya, di sini ada 4% di sini 4. Nah, kemerosotan tadi jauh lebih parah di sini. Kalau tadi kan cuma di sini, yang ini misalnya di 80. Nah, di sini. Ya. Ini dianalogikannya begini, tapi tepatnya sih nggak segini angkanya ya, tapi kurang lebih begini. Makanya kalau dihadapkan pada kondisi ini ya, kondisi misalnya lebihkan atau kurang ini ya, karena biasanya keseimbangan yang ini agak susah dicapai ya kalau di lapangan itu, maka sarannya itu under overfuel, pilih yang lebihkan saja fuel oilnya daripada kurang energinya itu merosot ya, lebih kecil dibandingkan dengan yang overfuel. Nah, gitu ya. Nah, ya itu tadi adalah karakteristik atau sifat fisik dari bahan peledak. Nah, sekarang masuk ke sifat detonasi. Ya. Tadi disebutkan ada strength. Ya, strength itu ukuran potensi kekuatan handak yang biasanya memerlukan perbandingan terhadap bahan peledak lain. Nah, kalau kita beli bahan peledak itu biasanya di packagingnya, ada di dusnya itu ada tertera ini RBS. RBS itu misalnya 125%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa si Dapex ini, jenis bahan peledak tadi, Dahana Bulk Emulsion Explosive, dia memiliki strength yang lebih besar daripada ANFO. Kalau 100% berarti sama dengan ANFO. Ini 120% terhadap ANFO, berarti dia kekuatannya strength-nya itu lebih besar. Nah, itu. Nanti ada lagi RBS-nya 90%. Ya, kalau 90% berarti bahan peledak itu punya strength yang kurang kekuatannya itu lebih dari kurang dari ANFO, strength ANFO. Gitu. Nah, pengukuran strength ini itu ada metodenya. Ada RBS, RWS ya, relative bulk strength dan relative weight strength dengan ballistic mortar. Kemudian juga metode Trozel dan underwater test. Nah, itu salah 3 dari metode pengukuran strength. Ini yang RWS, yang tadi ya RBS. Nah, untuk menghitung ini ya, yang dengan ballistic mortar tadi, kita perlu tahu nih, misalnya AWS ANFO-nya dulu berapa? AWS-nya, absolute weight strength-nya ANFO berapa? Ya. Kemudian AWS handak yang mau kita bandingkan itu juga kita harus tahu berapa. Nah, absolute weight strength. Nah, itu secara teoritis bisa diketahui AWS ini dia pada campuran kimianya. Nah,
nanti tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Jadi misalnya RWS handak tadi berapa? RWS handaknya Dabex gitu ya, sama dengan AWS-nya Dabek dibagi AWS-nya Anfo dikali 100. Maka tadi dapatlah 125% misalnya. Nah ini Dabex tadi. Nah misalnya. Nah, begitu juga untuk RBS-nya, kita bisa dapatkan RBS dengan cara sama menghitung. Oke. Nah, kemudian karakteristik yang kedua dari karakteristik detonasi adalah VOD tadi. Nah, tadi disampaikan bahwa VOD itu ya berbanding lurus dengan energinya. Ya. Jadi misalnya ada beberapa bahan peledak ini yang diujikan. Jadi ada satu lempeng baja begitu, lempeng baja ukuran mungkin ya, semeter kali semeter gitu ya. Diujikan, di atasnya itu dikasih beberapa bahan peledak yang berbeda. Yang pertama ini ada gunpowder atau black powder, black powder. Yang ini Anfo, ya, Anfo. Kemudian ini ada cartridge emulsion, cartridge. Yang ini ada booster. Nah, masing-masing diletakkan di atas lempeng yang berbeda. Nah, setelah diledakkan, ternyata lempeng ini untuk black powder tidak terjadi apa-apa, lempengnya sama, cuma bekasnya aja hitam di dasar sini. Kemudian kalau Anfo, lempengnya agak-agak bengkok sedikit. Cartridge dia punya hasil ledakannya seperti ini. Nah, untuk yang booster, nah dia bolong. Ya, ini bisa sampai bolong seperti ini. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa semakin tinggi VOD, ya, maka energi ledaknya juga itu semakin besar. Ya, ini diketahui VOD Anfo sekian, VOD TNT 6900. Ya, TNT itu yang terkandung di dalam booster sini ya, ada TNT-nya. Oke. Nah, jadi ini bisa mewakili ya, mewakili tadi ya, VOD ya, berbanding lurus dengan energi atau kecepatan detonasi. Ini merupakan komponen utama dari energi kejut ya, yang menimbulkan pecahnya batuan. Jadi komponen utama dari energi kejut atau shock energi yang menimbulkan pecahnya batuan. Nah, ini sangat berperan di dalam pecahnya batuan ya, VOD. Nah, tapi hati-hati nih teman-teman ya, ketika kita adanya kandungan air di dalam suatu bahan peledak, maka itu akan bisa menurunkan VOD-nya. Misalnya di dalam Anfo terkandung misalnya 6% kadar air gitu ya. Ini yang harusnya segini VOD-nya ya, misalnya 3.800, dia akan turun ke titik ini. Nah, ini cuma sekitar 3.000 kurang. Nah, itu akibat dari adanya kandungan air di dalam bahan peledak. Makanya diwaspadai pada saat penyimpanan di dalam gudang itu jangan sampai lembab gudangnya, nanti berpengaruh terhadap VOD-nya. Berikutnya tekanan detonasi tadi. Nah, ini tekanan detonasi itu rumusnya densitas bahan peledak dikali VOD, kemudian dikuadratkan dibagi 4. Nah, itu diperoleh tekanan detonasi. Jadi tekanan yang terjadi di sepanjang zona reaksi peledakan. Ya, kalau ini zona reaksinya mana di dalam gambar ini? Nah, ini zona reaksi nih. Zona reaksi ini sama dengan yang ini, hingga terbentuk reaksi kimia seimbang sampai ujung bahan peledak yang disebut dengan bidang Chapman-Joquet CZ plan. Ya. Nah, ini penelitian ini oleh Cook ya, dengan menggunakan sinar X ini dipromosikan seperti ini. Dari sini kemudian diperoleh tekanan detonasi ini. Ya. Oke. Nah, terakhir dari karakteristik itu adalah tekanan pada lubang ledak.
Ini tekanan terhadap dinding lubang akibat ekspansi detonasi gas. Ya. Volume dan laju kecepatan gas yang dihasilkan peledakan itu bisa mengontrol tadi tumpukan dan lemparan fragmentasi batuan. Nah, jadi kita bisa mengarahkan ini lemparan ini ya, selain memang dengan geometri ya, Barden, spasi dan sebagainya, itu juga bahan peledak, isian bahan peledak itu juga kita berpengaruh ya terhadap lemparan dari fragmentasi batuan.